Kembali bersama Mapikor TV Berita. Keprihatinan jaringan mahasiswa hukum Indonesia terkait dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp27,2 triliun sudah seharusnya menjadi momentum khususnya bagi Menteri BUMN Erick Thohir serta lembaga otoritas jasa keuangan. Pernyataan sikap jaringan mahasiswa hukum Indonesia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus dugaan rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia BRI sebesar Rp27,2 triliun. Merupakan angka yang fantastis seperti yang disampaikan dalam orasi aksi demo jaringan mahasiswa hukum Indonesia di depan kantor pusat Bank BRI dan kantor KPK pada Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Dalam orasi tersebut, para pendemo mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab pihak direksi dan komisaris sesuai prinsip standar akuntansi yang diterima umum. Dan kami pun juga akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengevaluasi direktur-direktur di bawah naungan BUMN untuk bagaimana dievaluasi. Karena yakin dan percaya bahwa ketika hal ini dibiarkan, maka akan merajalela. Untuk itulah, Direktur Utama PT Bank BRI segera melakukan klarifikasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahwa direksi perusahaan diminta membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Larangan melakukan rekayasa laporan keuangan itu sudah ditegaskan dalam beberapa regulasi. Terkait dugaan rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan BRI tahun buku 2018 senilai Rp14.609.676 dan laporan keuangan tahun buku 2019 senilai Rp12.656.419 oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara Evert Munihutu pada tahun 2020 melalui surat resmi meminta konfirmasi terkait hal tersebut. Dan bukanlah hal yang sulit serta memerlukan waktu yang lama bagi direksi BRI untuk melakukan klarifikasi, mengingat bahwa pos-pos dalam laporan keuangan yang perlu diklarifikasi, bersumber dari data laporan keuangan BRI yang telah dipublikasikan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi pihak BRI. Jika memang klarifikasi itu hal yang gampang, itu tidak memakan waktu yang banyak. Tapi sampai hari ini kenapa klarifikasi itu belum dilakukan? Publik sudah melakukan pernyataan di mana-mana, serta sudah beberapa gerakan yang menyampaikan hal ini. Tapi sampai sekarang belum ada responnya responsif, belum ada respon dari PT Bank BRI terkait dengan adanya hal itu. Menteri BUMN Erick Thohir sampai saat ini seolah bungkam, begitu pula lembaga otoritas jasa keuangan seolah tidak tahu terkait hal tersebut. Padahal jelas bahwa otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas jasa keuangan memiliki fungsi ialah
menyelenggarakan fungsi sistem pengaturan dan sektor terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di jasa keuangan. Dan tugas OJK ialah mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa tujuan dibentuknya OJK, fungsi OJK, dan tugas OJK. Seharusnya OJK mengetahui terkait adanya dugaan rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan Bank BRI. Sehingga telah didemo oleh Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, menuntut Menteri BUMN Erick Thohir agar segera meminta pertanggungjawaban Direksi Bank BRI sebelum diadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal 25 Maret tahun 2021. Banyak telepon yang masuk ke redaksi media Mapikor mempertanyakan tindak lanjut terkait kasus ini, dan redaksi hanya menjawab bahwa sampai sejauh ini Menteri BUMN Erick Thohir masih bungkam, dan OJK no comment. Itulah jawaban redaksi, karena sampai saat ini belum ada tindak dari Pak Menteri Erick Thohir, maupun belum ada tanggapan dari OJK. Sementara bagi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, menganggap bahwa rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia tahun 2018/2019. Jika memang klarifikasi itu hal yang gampang, itu tidak memakan waktu yang banyak. Tapi sampai hari ini kenapa klarifikasi itu belum dilakukan? Publik sudah melakukan pernyataan di mana-mana, serta sudah beberapa gerakan yang menyampaikan hal ini, tapi sampai sekarang belum ada responnya responsif, belum ada respon dari PP Bank BRI terkait dengan adanya hal itu. Untuk itulah Direktur Utama PP Bank BRI segera melakukan klarifikasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Dan jika ditambah rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Mandiri 2018/2019, dugaan kerugian negara mencapai 54 triliun rupiah. Lebih merupakan angka yang super fantastis, diperkirakan akan menjadi skandal keuangan terbesar pada tahun 2021 ini. Yang kalian lihat Pak, dari hasil simpanan kami yang kalian potong, itu seperti tadi kita lihat Pak, rekayasa data yang kami anggap adalah data fiktif hari ini terjadi di salah satu perusahaan ternama di Indonesia, di bawah naungan BUMN, tercatat sah sebagai perusahaan Bank BRI Indonesia, harus dipertanggungjawabkan secara rasional.